tidak datang, apa kesibukan ya. Baik. Saudara, untuk mencapai kesucian tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Harus berjuang, harus berusaha, dan juga harus menekan diri. Makanya orang Jawa senantiasa mengatakan ungkapan jer basuki mawa beo. Artinya untuk dapat mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan mencapai puncak, harus mau berjuang dan harus mau berusaha untuk mencapai maksud kita. Di dalam sisi kerohanian pun juga seperti itu. Kita tidaklah mungkin dapat mencapai apa itu kesucian, kesempurnaan, dan juga kelengkapan di dalam hidup ini jika tanpa berjuang. Makanya untuk mencapai apa itu rupa, maka ada standar yang perlu dilakukan. Itulah kata Nilas. Standarnya apa? Standarnya hidup suci, standarnya taat, standarnya bisa menekan diri, tidak marah dan tidak membenci pada siapapun. Pada dasarnya hidupnya itu clean dari semua agenda-agenda yang jelek di dalam kehidupan kita. Bersih, murni untuk mencapai apa itu kemuliaan di dalam hidupnya. Nih, di dalam bacaan kita, Yohanes 4 ayat 5 sampai 42, di sana ditandaskan setelah Yesus itu mengelilingi kota Samaria, yaitu Sikar. Dia merasa haus dan dia ketemu dengan seorang wanita Samaria dan meminta minum. Berilah aku minum. Siapakah perempuan Samaria ini? Di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa dia, tetapi di dalam tradisi disebutkan bahwa perempuan Samaria ini adalah namanya Fotini. Ya, perempuan Samaria ini adalah namanya Fotini, dan itu diungkapkan di dalam tradisi lesan gereja. Dia minta pada perempuan Samaria ini, berilah aku minum. Adalah suatu yang mengherankan bagi perempuan Samaria dimintai minum oleh Yesus. Karena apa? Karena perempuan Samaria ini atau orang-orang Samaria ini tidak bertegur sapa dengan orang Yunani, orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi itu sangat jijik terhadap perempuan Samaria. Ini adalah merupakan gabungan atau hasil daripada perkawinan campuran antara orang Yahudi dan orang Filistin. Sehingga orang-orang Yahudi ini sangat benci terhadap perempuan Samaria atau orang-orang Samaria ini. Maka bagaimana mungkin orang Yahudi meminta minum kepada? Ini adalah merupakan sesuatu yang langka dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa kedatangan Sang Sabda menjadi manusia ini bukan untuk memperuncing pertikaian atau mempertikaikan perkelahan atau keterpisahan, tetapi untuk mempersatukan dan mendamaikan orang yang sedang bertikai. Terbukti apa? Fotini dimintai minum oleh Yesus, tapi dia mengatakan bagaimana mungkin orang Yahudi itu meminta minum padaku. Dia mengatakan demikian, ya.
Jikalau engkau tahu, ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Dari sini, pernyataan-pernyataan ini kita tahu bahwa perempuan Samaria itu tidak tahu siapa yang meminta ini. Yang meminta ini adalah bukan sembarang manusia, tetapi yang meminta ini adalah manusia jelmaan daripada Sang Firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Makanya kalau kamu memberi minum kepada Yesus, maka kamu akan mendapatkan air hidup. Nah, air hidup yang dimaksud di sini ini apa? Nah, para bakal gereja mengatakan bahwa air hidup ini adalah menunjuk Roh Kudus melalui energisnya yang masuk di dalam kalbu manusia. Jadi kalau kita meminum dan mendapatkan air hidup di dalam kalbu kita, maka yang nampak di dalam kehidupan kita adalah sifat-sifat ilahi, kesetiaan, kesucian, kemurnian, tahan menderita, tidak gosip, dan tidak menyakiti orang lain. Ya, tetapi kehidupannya ini adalah kehidupan yang memantulkan Allah di dalam kehidupan orang yang menerima apa itu air hidup, yaitu Roh Kudus melalui energi yang ditanamkan di dalam kehidupan kita. Ya, perempuan itu berkata padanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberi sumur itu kepada kami dan telah meminum sendiri di dalamnya, serta anak-anaknya yang dan ternaknya? Dia mengatakan demikian, Yesus. Barang siapa minum air ini, ia akan haus. Air mana? Yang dimaksud air dari sumur Yakub. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padamu akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Dan dia memperbandingkan air sumur dari Yakub dengan air yang dia berikan. Apa? Kalau minum air dari Yakub akan apa? Akan haus lagi. Tetapi kalau minum air yang diberikan olehnya, yang menunjuk pada Roh Kudus itu, dia tidak akan haus lagi, tetapi akan terus-menerus memancarkan air hidup, yaitu kehidupan yang mendatangkan keselamatan dan kemuliaan di hadapan Allah. Jadi kalau demikian, fungsi daripada Roh Kudus adalah untuk memberikan suatu kekuatan untuk memantulkan, merefleksikan sifat Allah yang bersifat trinitarian itu kepada kita manusia. Nah, dengan demikian, jikalau kita dikatakan sebagai gambar Allah, maka akan terwujud di dalam kehidupan kita melalui adanya Roh Kudus di dalam kalbu ini. Berarti kalau demikian, kehidupan manusia ini tidaklah sembarangan. Kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang memantulkan Allah. Makanya kita dikatakan sebagai gambar Allah. Ya, gambar Allah. Setelah mengatakan demikian, Yesus mengatakan,
panggillah suamimu. Ya, panggillah suaminya. Dia mengatakan, aku tidak punya suami. Betul katamu, memang kamu tidak mempunyai suami. Karena orang-orang yang berada dengan dia ini bukan suaminya, tetapi mungkin adalah saudaranya yang tinggal bersama-sama dengan Fotini. Maka dia mengatakan, itu bukan suami. Nah, kita melihat di sini, banyak orang mengatakan bahwa Fotini ini adalah seorang pelacur. Tetapi betulkah Fotini itu pelacur? Para bapak gereja dengan tegas mengatakan tidak. Kenapa? Karena Fotini adalah orang yang betul-betul taat kepada Allah dan menyembah Allah serta melakukan apa yang ada di dalam diri Allah. Maka dikatakan, apakah kamu menyembah ke Gerasi atau di Yerusalem? Itu berbicara tentang penyembahan yang ada. Kita lihat di situ ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air. Tujuannya supaya tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Ya, panggillah dan datang ke sini. Apa dikatakan? Aku tidak punya suami. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu. Berikan suamimu, ya, dalam hal ini engkau bicara benar. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemkah tempat orang menyembah? Yesus berkata padanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya? Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, ini terkait dengan menyembah. Berarti kalau demikian Yesus tahu bahwa Fotini ini bukan seorang pelacur, tetapi betul-betul orang yang taat kepada Allah, yang menyembah Allah. Tetapi dia tidak tahu, karena yang mengetahui penyembah yang benar adalah orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Sudah saatnya bahwa penyembah benar adalah menyembah roh dan kebenaran. Nah, ini sering dipelencengkan oleh banyak orang. Nah, penyembah roh dan kebenaran ini terkait dengan bahasa lidah. Ya kan? Samalah kata dan samalah kete. Tidak. Karena apa? Karena Yesus belum mati. Berarti kalau demikian Yesus belum dikubur. Kalau Yesus belum dikubur, berarti Yesus belum naik. Berarti Yesus belum duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus itu belum turun. Berarti kalau demikian tidak ada kaitan dengan bahasa lidah yang dimengerti oleh orang di sebelah. Bahwa penyembah Allah adalah penyembah roh dan kebenaran, tidak. Ini adalah menunjuk bahwa penyembah yang benar ini harus berdasarkan wahyu yang dinyatakan melalui Kristus. Yaitu aku ini yang kamu sembah. Dengan demikian jelas bahwa di dalam pagi hari ini kita diingatkan bahwa memang penyembah yang benar ini adalah menyembah di dalam kalbu.
kalbu perlu kita sucikan. Kalbu perlu kita murnikan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menyucikan kalbu ini. Gereja ini memberikan suatu cara, yaitu melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Melalui sakramen inilah maka kita akan mampu untuk bertahan di dalam hal apapun, dan roh suci yang ada di dalam kita melalui energi akan menuntun kita kepada kebenaran itu. Sehingga dengan demikian kita tidak harus lagi, tetapi kita sempurna di dalam Allah melalui gereja di dalam sakramen. Jadi kalau demikian jelas bahwa perempuan Samaria ini adalah sedang berbicara tentang turunnya Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita manusia, yang nanti terwujud pada waktu Pentakosta. Itu adalah merupakan bentuk renovasi yang akan dilakukan oleh Allah melalui Roh-Nya, mengembalikan manusia pada tingkatan yang semula, yaitu suci tak bercacat di hadapan Allah, atau gereja yang telah ada sebelum turunnya Roh Kudus di Pentakosta. Dengan demikian, ayat ini atau perempuan Samaria ini adalah menunjuk kepada akan munculnya Roh Kudus dalam turunnya pada waktu Pentakosta di Yerusalem. Kita disuruh mempersiapkan kalbu, mempersiapkan batin, sehingga kita layak untuk menerima turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta ini. Mari kita sucikan batin kita sucikan pikiran kita, supaya kita dengan sikap menerima turunnya Roh Kudus nanti pada hari Pentakosta. Kemuliaan bagi siapa? Sang Putra, Sang Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.